Ada yang jelas-jelas dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia. Iya, bener. Kelompok Bani Israel ini memang bener keturunan manusia, bukan keturunan binatang. Oke. Dan takdirnya Bani Israel tampil dengan cemerlang. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan atau membuktikan perkataan Ustadz Abdul Somad, di mana kemarin ketika dia berpidato memberikan ceramah menyatakan bahwa Panji Gumilang adalah anteknya Yahudi, anteknya Zionis. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Di mana memang kita melihat pembelaan dari Panji Gumilang ini sangat kental sekali kepada Zionis, teman-teman. Bukan cuma sekedar dia mengucapkan salam-salamnya orang Yahudi. Tetapi di sini saya mendapatkan satu pernyataan, satu statement dari Panji Gumilang, di mana di sini memang dia berpihak kepada Zionis Israel. Ada yang jelas-jelas dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Saudara-saudara, Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia. Iya, bener. Kelompok Bani Israel ini memang bener keturunan manusia, bukan keturunan binatang. Dan juga disebutkan di dalam kitab ya, bahwa Bani Israel ini keturunan dari Yakub atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Kami tahu semua tentang hal ini kita tahu. Saya pun keturunan Nabi, ya. Saya keturunan Nabi, saya ini. Nabi siapa? Nabi Adam. Begitu. Lanjut dulu. Bangsa yang selalu terombang-ambing hidupnya. Waduh. Jadi Israel ini adalah bangsa yang terombang-ambing hidupnya. Anak malang. Ya, Israel ini anak malang, anak terlantar, anak yatim piatu yang perlu dikasihani, perlu ditimang-timang, disayang-sayang, begitu. Jadi di sini apapun yang dilakukan oleh Israel, kita tahu di dalam berita akhir-akhir ini mereka melakukan gencatan senjata kepada Palestina. Anak-anak kecil banyak yang meninggal, teman-teman. Rumahnya dibom, mati sekaligus di situ satu keluarga. Banyak, teman-teman. Kalau kalian mau tahu, ikuti beberapa akun media sosial yang selalu update tentang perkembangan perang di Gaza, di Palestina, antara Palestina dan Israel, begitu. Ada, coba cari. Dan saya juga follow. Kalau kalian mau tahu, nanti saya akan buat postingannya di Instagram saya. Lanjut dulu. Entah karena kelaparan. Kelaparan. Entah karena Bani Israel atau orang-orang Israel kelaparan. Lanjut. disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Waduh. Kalian percaya kalau orang Israel ini kelaparan? Percaya gak kalau mereka itu disudutkan dengan kekuatan yang kuat? Mereka yang kuat, mereka punya pasokan atau suplai senjata dari Amerika sana. Mereka memang menjadi pasukan terkuat sekarang ya. Bahkan mereka tidak segan untuk membantai anak kecil, perempuan, warga sipil dengan senjata mereka. Ditembak-tembaki, dibom, tersudut katanya. Seolah-olah Israel ini orang jahat yang terzolimi. Yang menzolimi siapa? Palestina. Kata Panji Gumilang, yang menzolimi Israel adalah Palestina. Sehingga mereka, Israel ini membela diri begitu. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut lagi. Dan sampai dengan abad modern, Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Tuh, lihat. Seolah-olah Israel, Zionis, Yahudi ini adalah korban. Korban dari siapa? Korban Palestina. Jadi sekarang yang dilakukan oleh Israel, oleh Yahudi, itu adalah karena mereka membela diri, teman-teman. Membela diri dari apa? Dari kezolimannya orang Palestina. Orang Palestina dolim kepada
orang-orang Yahudi. Jadi di sini Panji Gumilang berusaha membangun narasi kalau Israel ini hanya membela diri, bukan menjajah. Ingat itu, yang menjajah siapa? Palestina sudah. Palestina di sini jahat. Orang Palestina ini menjajah Israel pakai ketepel, pakai batu, pakai kayu mereka. Sedangkan orang Israel ini, Yahudi ini memiliki nuklir, memiliki bom, bazooka, granat, dan beberapa senjata api lainnya. Perang itu yang tidak seimbang. Na'udzubillahi min dzalik. Bagus. Ini bisa saya pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad bahwa ini orang adalah anteknya Yahudi, anteknya Zionis orang ini. Selain dia anteknya Zionis, dia juga memiliki visi misi untuk memperkaya diri, membangun kerajaan di dalam negara. Kerajaan apa itu? Yaitu negara di dalam negara. Kalau perlu dia menjadi nabi. Lanjut lagi. Mari kita baca Bani Israel dan Mesir. Yakub mempunyai anak, satu di antaranya yang ke-11 adalah Yusuf. Tahu. Yusuf termasuk yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Iya. Kalau Bani Israel diklaim atau diartikan sebagai keturunannya Nabi Ibrahim, maka seperti keturunan Abu Thalib atau orang tuanya Nabi Muhammad, mereka juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi itu tidak sepenuhnya mereka patut dicontoh. Contohnya seperti Bani Israel atau orang-orang Israel ini. Kenapa? Mereka tidak layak untuk dijadikan panutan dan tidak layak untuk dibela. Begitu. Di sini Panji Gumilang berusaha untuk mengindahkan itu Israel. Lanjut dulu. Sehingga diasingkan. Dan secara takdirnya dia dibawa ke Mesir. Dan takdirnya Bani Israel tampil dengan cemerlang. Waduh. Bani Israel tampil dengan cemerlang, dengan cerdas membela diri dari tindakan kejahatan Palestina. Begitu narasinya. Menjadi manajer daripada penguasa Fir'aun. Menciptakan kesejahteraan pangan, tidak lagi mengimpor. Karena ditangani dengan penanganan yang sistematis dan akurat. Oke. Kita memang sadar, kita memang tahu bahwa orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel, mereka memiliki kemampuan otak berpikir yang sangat baik karena memang mereka ditakdirkan menjadi bangsa yang cerdas. Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bangsa yang cerdas. Begitu. Bahkan saking cerdasnya, mereka bisa menguasai Palestina hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Cerdas di dalam menjajah. Good. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya kisahnya ya. Kalau Bani Israel itu adalah bangsa yang tertindas. Bani Israel itu adalah bangsa yang mengalami banyak kesedihan, keterpurukan, keterasingan. Dan sekarang ketika mereka merdeka, ketika mereka memiliki negara yang besar, diakui dunia, kata Panji Gumilang apa? Kita ini dengki kepada Israel. Ini narasi yang berusaha dia bangun sebagai antek Yahudi. Saya yakin, saya acungi jempol narasi yang dia bangun keren. Rekam jejak dari si Panji Gumilang ini, dia memang anteknya Yahudi dan dia juga memberlakukan sistem Yahudi di dalam hidupnya, yaitu menjajah, mempekerja paksakan orang-orang, dan dia juga menzolimi banyak sekali orang-orang untuk kepentingan pribadinya, kepentingan Al-Zaitun, dan kepentingan untuk mendirikan negara di dalam negara. Oke, jadi ini adalah reaction dari saya, di mana saya ingin membuktikan dan ingin beritahu kepada kalian semua apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad itu bukan dongeng, tapi itu adalah kebenaran, teman-teman. Ya, bahwa si Panji Gumilang ini adalah antek atau kaki tangannya Zionis. Dia adalah pemuja Zionis, teman-teman. Bukan muslim yang sejati dia ini, tapi muslim yang akal-akalan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua, memberikan kita pembelajaran. Dan selama MUI tidak mengusut, tidak menyelesaikan kasus ini, dan aparat tidak menangkap si Panji Gumilang, maka kita tidak akan diam untuk terus menyuarakan ini.